Pak Dono yang saat ini hakim etok di Bengkulu, bukan berarti tidak pernah bertengkar. Saya dengan beliau ketum juga jangan dikira kita nggak pernah bertengkar, nggak pernah berbeda pendapat. Tetapi bahwa satu hal yang sudah sering diwariskan dari orang-orang tua kita dari dulu, dari zaman Nabi, bahwa perbedaan pendapat adalah barokah. Artinya apa? Disitulah akan muncul gagasan, disitulah akan muncul ide, disitulah akan muncul semangat yang lebih membara untuk membangun organisasi ini. Siap PU Kadus? Siap. Siap untuk lebih baik? Siap. PU Kadus adalah tonggak FSPK di Cilacap. PU Kadus adalah tonggak juga di Jawa Tengah. Tetapi tanpa DPC CAP Cilacap, Dus belum tentu ada, karena lebih dulu DPC-nya. Bukan persoalan personal, tetapi saya membaca runutan sejarah. Aku ono mergo pakku mbokku ono. Artinya apa? Yuk bareng-bareng kita bangun organisasi ini. Secara nasional kita sudah mulai membangun secara bertahap. Maka dari itu akan menjadi sia-sia apa yang dilakukan oleh DPP tanpa support dari DPD, DPC dan PUK. PUK adalah ujung tombak organisasi. PUK adalah harapan anggota untuk peningkatan kesejahteraan. Tanpa ada DPD, tanpa ada DPC, PUK bisa kok. Tapi tanpa PUK, apa bisa membentuk DPC? Apa bisa membentuk DPD? Itu artinya posisi krusial, posisi penting ada di PUK. Tentunya saya harapkan Cilacap, PUK Dus bisa bekerja sama dengan PUK yang lain, bisa bekerja dengan DPC, karena sebentar lagi juga akan ada muscah dalam beberapa bulan lagi. DPD Jawa Tengah juga diagendakan awal tahun, pertengahan tahun nanti juga akan ada muscah. Yuk kita bangun bersama. Mungkin kita pernah terluka, mungkin kita pernah berbeda pendapat, singkirkan demi bangsa dan negara melalui organisasi FSPK KSPI yang kita cintai ini. Telah banyak berperan KSPI terhadap negara, terhadap rakyat buruh, terhadap masyarakat secara keseluruhan, pun demikian FSPK yang kita cintai ini. FSPK cerdas, militan, bertanggung jawab. Cerdas, militan, bertanggung jawab. Kopaskep juga perlu saya sampaikan kawan-kawan sekalian, saya selaku bidang organisasi DPP mohon maaf bahwa tahun ini sebetulnya ada agenda nasional Kopaskep di Jawa Tengah, di Cilacap, sebagaimana hasil Rakernas. Akan tetapi hal tersebut meskipun sudah disupport oleh Ketua Umum beserta bendahara, akan tetapi belum diizinkan oleh Allah SWT karena pandemi Corona. Namun kita tetap bersemangat. Cilacap ada serikat yang semakin maju, ada Kopaskep yang semakin maju, dan sejarah sampai disampaikan itu tadi bahwa Kopaskep lahir di Jawa Tengah dan perjuangannya itu sangat berat. Saya tahu persis mengikuti perkembangan sejak bertahun, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun sebelumnya itu sudah dicanangkan, sudah disampaikan bagaimana kalau ada persatuan, ada penyatuan dari kelompok-kelompok di daerah-daerah yang menjadi pilar, yang menjadi garda terdepan dari organisasi ini dari satu, maka pada saat itu di Semarang berkat beliau juga dan Bung Iskandar, Kopaskep bisa dibentuk sebagai gabungan dari Laskar Independen Jawa Tengah, Petri di Jawa Timur, dan Green Force di Jawa Barat. Dan saya termasuk salah satu perwakilan yang menandatangani kesepahaman tersebut yang akhirnya disahkan di dalam Munas ke-5 di Jawa Tengah. Maka sejarah akan mencatat bahwa Jawa Tengah banyak sekali terjadi progres awal dari sebuah perubahan dari kepengurusan senior ke kelompok muda. Sejarah terbentuknya Kopaskep yang bertahun-tahun belum berhasil di Jawa Tengah. Maka dari itu jangan sampai kita kendor untuk terus berjuang, terus bergerak, terus untuk memperbesar organisasi yang kita cintai ini.
Itu yang bisa sampaikan. Banyak hal yang saya sampaikan secara tersirat, mohon dipahami, mohon diterjemahkan ke dalam perilaku, dalam pembenahan organisasi. Sekali lagi saya ingin sampaikan terima kasih Pak Har, terima kasih Mas Teguh, terima kasih Pak Dwi yang selama ini berjuang mati-matian di Cilacap. Dan benar sampaikan Mas Teguh tadi bahwa Cilacap berpuluh-puluh tahun tidak bangkit, tetapi pada tahun 2012 atau 2013 itu alhamdulillah menjadi tonggak sejarah di Cilacap. Jangan padamkan api perjuangan buruh di Cilacap. Waktu itu awalnya adalah Bung Prabowo asli Cilacap, tapi sekarang di Semarang, dan almarhum Cakim yang beliau meninggal di dalam pelukan kita, di dalam pelukan saya pada saat itu. Mudah-mudahan beliau bisa bahagia di sana. Amin. Beliau adalah orang-orang yang tulus. Bung Cakim di akhir hayatnya hanya ada uang 15.000 di dalam dompetnya. Itu pun jauh di dalam selempitan dompet. Waktu itu beliau pulang dari beliau laju kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali balik ke Magelang, dan akhir hayatnya adalah di tengah-tengah perjuangan kita. Beliau benar-benar meninggal wafat di dalam perjuangan. Pun demikian almarhum Bang Monan yang beliau juga tokoh buruh di Jawa Tengah, beliau senior kita. Mari setiap kita ingat, kita doakan yang terbaik untuk beliau semuanya dan untuk kita semuanya. Itu yang bisa sampaikan kawan-kawan. Kemudian kembali ke dalam Omnibus Law, saya berpesan setiap detak jantung kita ketika kita mengingat Omnibus Law, ucapkan di dalam hati, di dalam lisan maupun dalam pikiran, mudah-mudahan Omnibus Law itu bisa dibatalkan. Amin. Ketum sudah menyampaikan bahwa kita akan berjuang melawan Omnibus Law sampai titik darah penghabisan. Artinya semaksimal mungkin kita akan berjuang dan terus berjuang. Saat ini masih kita gugat di MK dan sudah 2 kali kita aksi secara lapangan dan virtual. Maka untuk selanjutnya mudah-mudahan ada terobosan-terobosan, termasuk aksi lapangan, aksi virtual, ditambah lagi aksi doa secara nasional, meskipun dari tempatnya masing-masing dengan tulus dari hati. Karena apa? Insya Allah sudah berjanji bahwa doa orang teraniaya insya Allah mustajab. Mudah-mudahan Omnibus Law bisa dibatalkan. Pun kalau tidak bisa dibatalkan, sering sekali saya sampaikan bahwa mudah-mudahan penggagas, penyusun, pembuat, penanda tangan, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya yang dengan niat menyengsarakan rakyatnya, dengan niat untuk kepentingan pribadi dan golongannya, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya seringkali ketika berdoa dengan tujuan yang khusus, meskipun 100 rupiah di bangju atau 1.000 rupiah di pinggir jalan, itu bisa Allah bisa menjadi wasilah, dan itu yang sering saya lakukan. Untuk itu kawan-kawan, yuk kita berdoa dalam batin kita, mudah-mudahan Omnibus Law dibatalkan. Amin. Atau dilaknat orang-orang yang ada di dalamnya kalau berperan itu dalam niat yang jahat. Dan sebagai wasilah itu, barangkali teman-teman ada yang membawa uang 1.500, yuk kita kumpulkan sebagai wasilah untuk doa kita itu. Dan kalaupun tidak ada yang membawa, yuk kita baca Al-Fatihah bersama-sama, yang mudah-mudahan pahalanya bisa diberikan kepada kita untuk wasilah perjuangan yang kita lakukan ini. Al-Fatihah. Selanjutnya sebagai wasilah juga, ini bukan paksaan akan tetapi sebuah wasilah saja. Tolong salah satu, nggak usah banyak seneng ikhlas, 1.500 nggak apa-apa. Ini ikhlas, nanti serahkan sama siapa orangnya, terserah.
apa dikeke wong nang pinggir dalan, apa dikeke wong nang bangjo, apa dikeke anak yatim, apa anak yatim piatu, ikhlas lillahi taala untuk wasilah doa kita. Batalkan omnibus law, cabut omnibus law, atau laknat itu orang-orang yang berperan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu ahad. Ya Allah, Amin. yang maha adil dan bijaksana. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selalu membimbing kita dan selalu memberikan keberhasilan atas apa yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.